Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para ibu, para bapak, lan saudara yang kami mulia, monggo kita tetap berusaha, berjuang, mujahadah untuk selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sholat wajibnya, sholat sunatnya, zikirnya, doanya, i'tikafnya, termasuk thalabul ilminya, dalam berupaya kita untuk mencapai derajat manusia yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah manusia yang muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang yang takwa itu tempatnya di surga dan penuh dengan kenikmatan. Untuk siapa? Untuk orang yang takwa. Innallaha waliyul muttaqin. Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya orang yang takwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah paling cinta kepada orang yang takwa. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, maka akan kami catat, kami berikan, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang yang takwa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah di matang junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'inat tabi'in, para tabi'inat tabi'inat tabi'in, juga kepada pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Melanjutkan pengajian yang lalu, yaitu sudah menginjak tentang faraidus sholat, yaitu wajibnya sholat. Sudah dibahas tentang niat, yang pertama kali sudah dibahas, kemudian takbiratul ihram yang kedua juga sudah selesai dibahas, kemudian ketiga yaitu al-qiyamu fil fardhi, dianjurkan supaya berdiri kalau sholat wajib maupun sunat, tapi kalau sakit ya duduk ya boleh. Nah, kemudian sudah dibahas dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, termasuk qiraatul Fatihati fi kulli raqatin min raqatil furubi wa nafli, yaitu membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat. Sudah dibahas semuanya, tinggal sekarang menginjak nomor 5, yaitu ar-ruku'u. Jadi wajibnya sholat itu termasuk ruku. Nah, ruku ini kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj ayat 77. Ini dalilnya tentang ruku. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah engkau dan sujudlah engkau dan sembahlah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harus disuruh untuk mengerjakan kebaikan agar engkau memperoleh kebahagiaan, memperoleh kesuksesan. Jadi ini dalil tentang ruku. Jadi dalilnya itu tadi. Nah, sekarang gimana dalam hadis? Tadi kan Quran. Dalam hadis itu panjang sekali, tapi diambil singkatnya saja. Waktu ada orang yang sholat banyak kelirunya, itu hadisnya terkenal dengan hadis musi'us sholah, al-musi'u fi sholatihi, yaitu orang yang jelek sholatnya, tidak tumanina, cepat sekali, luar biasa. Nah, ada ungkapan kata-kata yang dalam hadis yang panjang itu, summaraka hatta tatma'inna raki'an, kemudian kamu kerjakan ruku hatta tatma'inna, supaya tumanina, raki'an rukunya.
Jadi kalau ruku itu harus tumanina. Kalau takbirnya sama seperti takbiratul ihram, kita mulai sholat kan takbiratul ihram ya. Nah itu mau ruku juga ini sejajar dengan kuping sini di atasnya pundak, di bawahnya telinga ini. Allahu Akbar. Mau ruku itu harus pakai, jangan sampai orang ruku kok takbirnya hanya pendek sekali. Jadi harus sesuai dengan petunjuk seperti takbiratul ihram sama takbirnya itu. Mau ruku itu harus takbir Allahu Akbar ruku. Nah ruku itu harus artinya tumanina. Jadi dalam hadis yang lain itu harus sejajar. Kepalanya itu jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Jadi punggungnya kita waktu ruku itu coba praktekkan Pak Bin. Nah ini rukunya yang ruku ya. Nah, jadi tidak ke atas kepalanya, tidak terlalu ke bawah, sejajar begitu, tangannya kanan pegang lutut kanan, tangan pegang lutut kiri gitu ya. Itu seperti itu, sudah poin, sudah contohnya. Tapi takbir dulu ya, tadi mau ruku itu takbir dulu seperti takbiratul ihram. Jadi itu seperti itu. Kemudian pernah Rasul yaitu dalam hadis Ahmad atau Bari Ibnu Khuzaimah Al-Hakim dan hadisnya sahih, isnadnya katanya sahih hadis ini. Jadi menyatakan Rasul aswa'un nasi siraqatun alladzi yasruqu min sholatin. Di hadapan para sahabat Rasul memberikan pernyataan paling jeleknya manusia yaitu pencuri dalam sholat katanya. Jadi paling jeleknya manusia yaitu pencuri dalam sholat katanya. Paling jeleknya manusia. Sahabat kan bertanya, maksudnya apa itu ya Rasulullah wa kaifa yasruqu min sholatihi? Ini pertanyaan dari para sahabat. Rasul, kalau begitu bagaimana sih yang disebut katanya ada pencuri dalam sholat? Seperti apa yang disebut pencuri dalam sholat itu? Dijawab oleh Rasul, la yatimmu ruku'uha wala sujuduha, yaitu orang yang rukunya tidak sempurna dan juga sujudnya, kalau sujud tidak sempurna, maksudnya terlalu cepat sekali, atau tadi kepalanya terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, tidak sejajar, kan harusnya sejajar. Jadi petunjuknya begitu. Jadi kalau seandainya apalagi tidak tumaninah tadi, cepat sekali setelah ruku kemudian langsung tidak sujud, cepat sekali, tidak ada tumaninahnya. Jadi tumaninah itu apa? Tumaninah itu yaitu tenang, khusyuk, tidak tergesa-gesa. Itu tumaninah maksudnya. Tenang, khusyuk, tidak tergesa-gesa, tumaninah. Jadi tenang gitu, tenang itu kan dia tidak tergesa-gesa, berarti kan dia juga khusyuk begitu. Itu tumaninah. Jadi kalau rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, berarti dia tidak tumaninah gitu. Dalam hadis lain disebutkan la yuqimu sholbuhu fi ruku'i wa sujudi, bahwa orang itu apanya ini bokongnya atau apanya itu tidak lurus gitu, tidak tegak, tidak lurus dalam ruku maupun dalam sujud, tidak jejeg begitu. Itu termasuk artinya pencuri dalam sholat, itu tidak tumaninah, nah, tidak bagus. Nah itu. Nah kemudian dalam hadis lain disebutkan untuk memperkuat hadis tadi, hadisnya sahih ini riwayat Imam 5 termasuk Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban atau Baroni, Baihaqi, isnadnya sahih. Nah kemudian kalau Tirmidzi menyebut hasan sahih katanya. La tajzi'u sholatu la yuqimur rajulu biha solbuhu la yuqim solbahu biruku'i wasujudi, bahwa tidak sah orang sholat kemudian tidak lurus rukunya maupun sujud, tidak lurus seperti tadi kan sudah ada contohnya, itu tidak sah. Masya Allah kan berat sekali. Kan ada yang seenaknya sekali, kan banyak itu yang seenaknya itu, tidak tumaninah terutama. Itu tidak sampai tidak sah. Nah itu artinya harus hati-hati begitu. Nah di sini juga
para sahabat itu, yaitu memandang memang seseorang itu kalau ruku harus tegak, harus betul-betul juga tumaninah, juga dalam sujud. Nah, pernah Nabi itu melihat seseorang yang tidak sempurna rukunya dan sujudnya. Kemudian Rasul bilang kepada orang tersebut, engkau belum sholat, engkau tidak sholat namanya, karena tidak sempurna rukunya, tidak bagus. Engkau dianggapnya itu tidak sholat katanya. Kalau meninggal itu meninggalnya nanti bukan dalam menetapi agama, tidak sesuai dengan agama Islam. Jadi seolah-olah kalau meninggal tidak dalam keadaan fitrah, yaitu sesuai dengan agama yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan yaitu kepada setiap orang termasuk pada Nabi Muhammad itu dalam keadaan fitrah sesuai dengan ajaran agama. Kalau tidak bagus rukunya, tidak sempurna rukunya, sujudnya, itu berarti dia meninggal dalam keadaan tidak menepati tentang ajaran agama. Ini hadisnya Sahih Riwayat Bukhari, hadis Imam Bukhari. Nah, sekarang persoalannya kan waktu ruku itu tadi kan orang sudah melaksanakan ruku. Yang dibaca itu apa? Tinggal pilih. Namanya at-tanawwu fil ibadah. Macam-macam bacaan itu banyak dan hadisnya sahih semua. Satu diantaranya membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Maha suci engkau Allah, ya Allah Tuhan kami, yaitu puji ada padamu, dan ya Allah ampunilah aku. Nah, ini yang biasa baca ini ya silakan bacakan gitu ya. Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Boleh juga baca, ini hadisnya juga sahih, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhan yang maha agung. Jadi 3 kali bagusnya. 1 kali ya boleh, tapi kita contoh Nabi 3 kali begitu. Nah, seperti kalau wudhu itu kalau 1 kali sudah sah. Misalnya membasuh tangan atau muka, karena di Qur'annya kan begitu ya, tidak disebutkan 3 kali. Tapi apakah Quran saja? Hadis itu ada 3 fungsinya. 1 namanya bayan ta'kid, 2 bayan tafsir, 3 bayan tasyri'. Bayan ta'kid itu memperkuat apa yang sudah ada di Quran. Di Quran kan banyak orang disuruh, artinya melaksanakan sholat, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikan sholat dan bayarkan zakat, kan ayatnya kan banyak yang begitu ya. Kemudian haji juga, walillahi ala haji man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi yang haji itu harus ikhlas karena Allah, bagi yang mampu, ayat haji. Kemudian tentang ayat Ramadan yang sudah terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu diperkuat oleh hadis. Hadisnya bunyal islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didasarkan punya pondasi 5. 1 syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu Muhammadar Rasulullah. Kemudian 2 wa iqamus shalah wa itu zakah wa shaumi ramadhana wa hajjul baiti anis man istata'a ilaihi sabila. Kan isinya sama dengan Quran tadi, memperkuat syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul, kan gitu ya. Dirikan sholat, kemudian dirikan bayarkan zakat, puasa, haji. Nah, itu namanya bayan ta'kid, memperkuat. Nah, kalau artinya tentang tadi disebutkan ruku itu dijelaskan, diperinci oleh hadis. 1 bacanya tadi subhanakallah rabbana bihamdihi maghfirli, subhana rabbiyal azim, ini. Kemudian boleh lagi yaitu dengan subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ini sahih semua hadisnya. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, maha suci Allah, kudusun yang maha suci juga Allah.
yaitu Tuhannya malaikat dan Tuhannya malaikat Jibril. Tuhannya ruh itu maksud malaikat Jibril. Itu bacaan ruku tinggal milih. Nah ini namanya artinya menjelaskan dari hadis yang tadi sifatnya umum, namanya bayan tafsil atau bayan tafsir, menjelaskan hadis. Nah makanya kalau dalam wudu itu Qur'annya akan jelas surat Al-Maidah ayat 6 gitu ya. Nah kemudian dijelaskan dengan praktek Utsman sendiri wudunya, samping niat gitu berkumur macam-macam, hidung, muka macam diuraikan begitu satu persatu diuraikan. Nah itu namanya menjelaskan, bayan tafsir, menjelaskan tentang yang ada di Quran yang masih umum gitu. Ini kalau dalam masalah ruku tadi kan umum dalilnya yang sudah saya sampaikan tadi itu. Nah surat Al-Hajj ayat 77. Nah kemudian dirinci, oh ruku itu caranya begini tadi, yaitu supaya tumaninah, supaya rata gitu ya, kepalanya jangan terlalu ke atas dan ke bawah. Nah itu dijelaskan bacaannya begini tadi ada berapa macam itu, ada 3 macam ya, silakan pilih, yaitu ini karena hadisnya. Tapi ini yang subhana rabbiyal azim enggak usah pakai wa bihamdihi, enggak usah, karena pakai wa bihamdi itu hadisnya lemah, jadi cukup subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal. Pertanyaannya, apakah boleh lebih dari 3 kali? Hah? Boleh. Alasannya apa? Daripada mungkin ada yang lain, daripada dia mungkin imamnya lama gitu bacanya ya. Jadi lebih 3 kali boleh katanya daripada dia alasannya. Terus mungkin ada yang lain yang menambahkan. Mungkin ada. Jadi Nabi itu kalau sujudnya itu lama sekali, rukunya juga lama sekali, i'tidalnya juga lama sekali, bacaan ayat-ayat setelah Fatihah lama sekali gitu ya. Nah itu menunjukkan lebih dari 3 kali boleh begitu. Nabi sendiri lama kalau jadi sebenarnya berapa kali sekuat kemampuan kita gitu. Jadi boleh gitu ya. Itu juga subhanakallahumma rabbana bihamdika maghfirli, itu juga boleh. Sekarang mengangkat dari ruku, ar-rafu minar ruku'i wal i'tidal qa'iman ma'at tumaninati. Bangun dari ruku, yaitu sami Allahu liman hamidah gitu ya. Nah itu sami Allahu liman hamidah. Iya, tadi kan ada 3 macam tadi yang terakhir. Ya. Tadi kan fungsinya hadis itu untuk memperkuat. Oh yang satunya bayan tasri, bagus diingatkan ini. Yang ketiga hadis itu fungsinya untuk membentuk hukum. Jadi contohnya begini. Pada waktu zaman Nabi, para sahabat dulu ke lautan, bawa air sedikit, air tawar, air daratan itu sedikit. Kemudian setelah di lautan, tengah laut masuk, itu ada yang berpendapat waktunya waktu sholat duhur gitu ya. Yang penting masuk sholat waktu wajib gitu, sholat wajib gitu ya. Nah kemudian setelah di tengah lautan air sedikit, padahal sahabat yang ikut menurut riwayat itu ada 6-7 orang begitu, banyak, itu lebih dari 3 orang. Nah kalau satu ember kecil pakai wudhu bersama-sama kan tidak cukup. Nah ragu-ragu kembali lagi ke daratan. Jadi Rasul itu para sahabat itu pulang lagi ke daratan, menemui Rasul di daratan, bertanya, Rasul tadi kami ke lautan bawa air sedikit sekali, masuk waktu sholat wajib, kemudian ini tidak cukup, bolehkah seandainya berwudu dengan air laut, boleh apa enggak? Begitu pertanyaannya, boleh apa enggak berwudu dengan air laut? Kemudian dijawab oleh Rasul,
Al-ma'u atau al-ma'u pohuru atau al-ma'u at-tahuru wal hilu maitatuhu. Al-ma'u pohurun wal al-hilu maitatuhu. Maksudnya al-ma'u air itu pohurun suci, air laut itu suci, boleh dipakai wudu, boleh air laut boleh pakai wudu boleh. Terus ada jawaban hadis itu satu paket, satu redaksi. Al-hilu maitatuhu, bangkainya laut, misalnya ikan, banyak ikan kan di laut, itu kan tidak usah disembelih, itu halal, bangkainya halal. Padahal tidak ditanyakan oleh sahabat itu, dan di Quran tidak ada bangkai laut yang hidup di laut halal, itu tidak ada di Quran, tidak ada. Jadi Rasul sendiri membentuk hukum, memang boleh, karena kan Rasul disebutkan wa anzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, kan gitu, ada ayat Quran menyatakan Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan agar Muhammad ditubayyina manuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan apa yang diturunkan, yaitu Alkitab itu Quran harus dijelaskan apa bagaimana, diantaranya menjelaskan tadi, karena di Quran tidak ditemukan, tidak ada, maka Rasul sendiri membentuk hukum, jadi berhak begitu, walaupun tidak ditanyakan bangkainya Allah. Itu jadi fungsi hadis itu ada 3. Dari mana? Dari kitab As-Sunnatu wa Makanatu Fit Tashri', itu ada kedudukan sunnah dalam hukum Islam, atau di kitab As-Sunnatu An-Nabawiyatu wa Makanatu Fit Tashri', ada sunnah Nabi dan kedudukannya dalam hukum. Nah, itu dalam kitab-kitab itu ada contoh-contoh seperti itu. Jadi itu sudah ya. Sekarang mengangkat dari ruku ke i'tidal, tegak, jadi tegak, jadi sambil tegak gitu, dan tangannya ke bawah semua gitu. Wa ya rasu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu fiqarin ila makanihi. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah sampai Allahumma hamidah, tegak, lurus, tangannya ke bawah semua sampai ini sendi-sendi tulang-tulang di belakang itu lurus pada tempat posisinya masing-masing. Jadi lurus, jadi tidak begini. Nah, kenapa ada yang begini kan gitu kan, pertanyaan kan gitu. Kita kupas, kita bahas. Kenapa ada yang begini? Habis ada yang begini kan gitu ya. Nah, kita bahas gitu. Apa kok begitu? Ya. Ada yang begitu. Padahal itu disebutkan tadi harus lurus ke bawah katanya. Nah, jadi itu disebutkan hadisnya memang ada itu ya. Itu hadisnya dari Wa'il gitu. Wa'il itu sahabat Nabi. Itu artinya dia pernah melihat katanya Rasul tangannya bersedekap begitu. Itu menyatakan begitu. Hadisnya begini ya. Anwa ilin bi hujrin qala ra'aytu sallama hina kabbar rafa'a yadayhi hidha an udunaihi thumma hina raka'a thumma hina qala sami'al hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aytuhu mumsikan yaminahu ala shimalihi bis sholati. Walamma jalasa halaqa bil wusqa wal ibhami wa asyara bis sababati wa da'a yadahul yumna ala fakhdhihil yumna wa yadahul yusra ala fakhdhil yusra. Nah, di sini maksudnya Wa'il bin Hujri sahabat Nabi melihat Rasul pada waktu mau ruku takbir dulu seperti biasa itu ya. Takbiratul ihram, mau ruku itu takbir Allahu Akbar. Kemudian bangun dari ruku sambil Allah liman hamidah. Nah, ini kata-kata ini yang jadi masalah. Wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi bisolati, ini yang jadi masalah, ada wawunya. Dan saya melihat, saya melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya.
di dalam sholat, maksudnya bersedekap. Jadi saya melihat, kata Wa'il, Rasul itu memegang tangan kanannya atas tangan kirinya dalam sholat. Ini dibahas gitu ya oleh Majelis Tarjih Pusat gitu yang Muhammadiyah dalam musyawarahnya di Malang gitu, apa di Jogja begitu ya, pokoknya dalam Munas itu. Itu di sini hadisnya lemah katanya, rawahu Ahmad, riwayat Ahmad itu hadisnya lemah katanya satu. Kemudian kedua, waro'aituhu, kata-katanya itu bukan summa. Kalau summa itu iya, kemudian waropa'a yadahihi tidak summa ro'aituhu. Nah kemudian, kalau kemudian kan langsung otomatis ini wau, waro'aituhu pakai wau. Nah kalau umpama sedekap betul itu pakai summa, tapi ini enggak. Dan ini disebutkannya ala simat pisolati, tidak pil i'tidali, tidak begitu. Megang ini pisolati bukan pil i'tidali gitu. Jadi hadisnya lemah, waunya itu pakai wau, itu pengertiannya berarti umum. Kalau pakai summa iya, setelah apa sambil mawidah ini pakainya pakai wau, dan kata-katanya bukan pil i'tidali tapi pisolati, berarti ini umum. Kalau kita mulai sholat, Allah Akbar kan sedekap, yaitu mau bangkit dari rakaat pertama kan sedekap lagi, itu umum, maksudnya umum, hadisnya untuk umum. Kalaupun itu diberlakukan hadis tersebut gitu. Tapi menurut penilaian Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat, ini hadisnya lemah. Jadi pilih kita yang kuat lurus saja ke bawah. Ya seperti dalam hadis-hadis yang tadi yang umum itu. Itu tidak ada kata-kata hadis yang menerangkan bahwa kembali semula itu tidak. Sebabnya dari pertanyaan selama ini saya dengar itu dari perdebatan itu katanya kembali semula. Lah mengatakan kembali semula itu semulanya sholat itu gimana gitu loh. Apakah begini? Apakah begini lah, itu yang selama ini yang saya tahu perdebatan itu di situ. Jadi katanya tidak jelas, tapi ada kata-kata kembali semula. Kalau menurut kembali semula dari asal takbiratul ihram, ya semula itu bersedekah, kalau maksud semula begitu. Tapi ada hadisnya itu. Apanya? Tidak ada. Hadisnya itu di sini pisolati dalam sholat, bukan dalam i'tidal. Jadi yang ada hadisnya begini, tadi kan sudah disampaikan ya. Tadi yang ada hadisnya wa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu wiqarin ila makanihi. Jadi kalau bangun dari ruku harus tegak lurus, sehingga tegak lurus kan gini, tegak lurus sehingga posisi tulang masing-masing itu pada tempatnya. Jadi tegak lurus begitu, langsung, jadi tidak begini begitu. Itu umum, hadisnya umum masih. Tapi yang jelas ada yang berpendapat tadi sedekap itu hadisnya lemah. Setelah diuji kesahihannya hadisnya lemah. Kedua, itu kata-katanya pakai wau, tidak pakai summa. Kalau pakai summa iya begini. Kemudian kalau wau kan dan itu berarti. Dan yang ketiga di sananya pisolah, bukan pil i'tidal. Nempatin pak pisolah. Sholat itu berarti umum waktu sholat pertama kali gitu. Jadi itu ya. Jadi tinggal kita gimana artinya, tapi tidak boleh kita itu salah, itu tidak boleh. Sebab itu ijtihad lapangannya. Idza jatahadal hakimu fa asoba falahu ajroni wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau pakar hukum menggali hukum benar dapat 2 pahala. Tapi kalau salah tetap dapat 1 pahala. Makanya tidak usah kudu tidak sah, jangan sampai, jangan, enggak boleh. Kalau saya kan waktu itu kajian pemisahan rutin di kota itu kan ada, itu jadi perdebatan ya masalah itu, katanya dasarnya itu kembali semula itu tadi. Jadi ada kata-kata di dalam hadis itu kembali semula. Bahkan yang hadis seperti itu tadi tidak dimunculkan, tapi yang ada Yang hadis Wa'il apa hadis mana? Ya, tidak pernah muncul, ya tidak pernah dengar malah. Memang Wa'il itu sulit carinya kalau tidak cermat. Nah kita kan punya Majelis Tarjih Pusat, ya anda usah bingung-bingung, pegang aja Majelis Tarjih Pusat. Itu kan ulama-ulama kumpul semua. Kita tidak perlu bingung, punya cantolan hukum dan tidak sembarangan ijtihad masalah itu. Gitu. Ya jadi kalau umpama baca tentang buku 3, di buku 3 ada buku 3 itu dikupas.
tentang hadis wa'il tadi ini, itu bisa paham, oh begitu gitu. Tapi tidak boleh, oh ini salah ngecam, Anda boleh gitu ya, tetap itu bilangnya bilang ijtihad, masalah penemuan hukum. Jadi kalau benar itu 2 pahala, kalau salah 1 pahala, tetap dapat pahala. Selanjutnya kemudian tadi sudah, sekarang masalah sujud gitu ya. Sujud, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sumarfa hatta tatma'inna jalisan, sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Ini melanjutkan hadis dulu itu, yang pernah orang yang cacat dalam sholatnya, yaitu dilanjutkan bahwa supaya diberikan petunjuk oleh Rasul, sujud itu supaya tumaninah sujudnya. Kemudian ngangkat dari sujud duduk itu juga harus tumaninah. Nah, bacaannya apa? Oh, bacaannya bagus itu, bacaannya waktu itidal itu bacaannya apa gitu ya. Nah, waktu itidal tadi, waktu itidal itu bacaannya apa? Itu tinggal pilih, boleh Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu, tidak pakai wawu. Tadi pakai wawu, sami Allahu liman hamidah gitu ya. Tapi makmum imamnya saja yang ngomong begitu itu. Makmumnya Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi, atau juga bagaimana? Yang seringnya dengan robbana, tidak pakai Allah. Karena Allah bukan kita bermakmum biasanya robbana lakal hamdu. Gitu. Itu kalau di hadisnya pakai, tapi kalaupun tidak, ya itu kan doa ya, doa. Artinya tidak berada. Ya artinya kalau anunya pakai ini, pakai yang di hadisnya apa adanya kalau mau. Tapi itu pun kan sama, artinya tidak mengurangi arti Rabbana lakal hamdu, artinya sama ya Tuhan. Allahumma juga ya Tuhanku sama. Artinya sama. Allahumma dengan Rabbana itu artinya sama. Gitu ya. Jadi ada yang pakai Allahumma lakal hamdu, nah atau pakai tidak pakai waw, Allahumma rabbana lakal hamdu gitu. Silakan pilih. Nah, kemudian itu kan nomor pertama ya. Yang kedua apa yang ketiga itu? Ya, yang berarti yang ke yang pakai Rabbana hamdu juga ada. Yang tadi yang tidak pakai Allahumma itu ada Rabbana lakal hamdu ada. Ada itu ada ya. Jadi ada itu tidak menyalahi riwayat Bukhari. Ada juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tidak pakai wawu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, kemudian ada juga ini Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, itu boleh, itu hadisnya sahih semua. Ya Tuhan kami, Engkau segala puji. Kalau yang selama ini dikerjakan orang-orang yang Allah meminta Rabbana lakal hamdu itu sama lagi itu dasarnya dari mana? Itu kan tadi baru 3 contoh ya. Nah, sekarang contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini boleh ini sahih ini hadisnya. Ya, ada hadisnya ini sahih ini. Jadi hadisnya sahih, ini silahkan kan at-tanawu bil ibadah. Macam-macam bacaan ibadah. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as boleh, mil'us boleh. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du boleh. Itu yang agak panjang ini boleh. Jadi macam-macam bacaannya, silakan pilih gitu. Tidak hanya satu macam. Untuk makmumnya nggak perlu pakai sama Allah. Oh, tidak perlu makmumnya, tidak perlu ya. Makmumnya cukup tadi aja langsung Rabbana lakal hamdu atau Allahumma lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu sama syai'in ba'du tadi ya silahkan. Jadi langsung saja makmumnya.
Jadi tadi sujud juga harus tumaninah. Kalau tumaninah ini di sini ulama memberikan kadar waktunya. Atumaninatu al-muktu zamanan ma ba'dal istiqra'il a'dha'i qadara adnaha al-ulama'u bimiqdari tasbihatin. Jadi maksudnya kalau ulama-ulama itu memberikan batasan yang disebut tumaninah itu tenang, khusyuk, tadi tidak tergesa-gesa setelah anggota badan kita letaknya pada posisi masing-masing. Nah, kalau pakai ukuran kadar itu seukuran kita menyebut ucapan subhanallah begitu. Setelah anggota badan tenang gitu pada posisi masing-masing seukuran itu. Agak lama sedikit ya enggak apa-apa, ini karena ukuran saja. Anggota sujud sudah terkenal, yaitu disebutkan ada 7 gitu ya. Ada 7, yaitu muka, itu kemudian 2 telapak muka itu termasuk hidung, muka termasuk hidung, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, 2 kaki ini. Jadi dalam hadis dinyatakan, yaitu hadis Sahih Bukhari Muslim, sebutkan bahwa amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'ati a'dha'in wa la yakufu. Nah, seterusnya. Di hadis yang lain, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin ala jabhati wa asyara bi yadi ala anfihi wa lihadaini wa rukbataini wa rafil qadamaini muttafaqun alaih. Nah, jadi bahwa saya, kata Ibnu Abbas, diperintahkan untuk sujud 7 anggota, yaitu muka ini termasuk hidung, Rasul memberi isyarat ke hidung, termasuk hidung, 2 tangan, kemudian 2 lutut, dan juga 2 telapak kaki ini. Nah, kalau 2 telapak kaki harus menghadap ke kiblat kalau tidak sakit kakinya, jari-jarinya itu dihadapkan ke kiblat kalau tidak sakit. Juga dalam riwayat Muslim seperti itu. Silakan. Ininya ke ininya ke sejajar, ini sejajar. Ininya ke kiblat, arah kiblat itu. Ya, jangan sampai seperti di hadis ada anjing itu coba Pak ini. Nah, jangan sampai begitu, enggak boleh itu. Yang benar, coba yang benar aja. Nah, itu sudah, ya itu seperti itu. Itu ya, itu sujudnya itu. Jadi terbuka, tangannya terbuka. Oh, jangan miring gini ke sini. Jangan orangnya nanti kena orang tetangganya nanti. Silakan. Dengan keadaan seperti ini kan seperti Ibnu Abbas ini harus 7 Ustaz ya. Harus 7 yang juga berkata. Kalau sekarang pakai masker benar Ustaz? Gimana? Pakai masker. Masker, oh, pakai masker situasi dalam keadaan darurat seperti sekarang, enggak apa-apa, sah tetap darurat lah sekarang. Karena enggak apa-apa dalam keadaan darurat, soalnya enggak apa-apa. Bahkan di sini ada pendapat itu walaupun tidak nempel hidungnya itu cukup katanya, tapi yang berbatas harus nempel. Jadi ada disebutkan di sini wa in sajada ala jabatihi duna anfihi faqala qaumun ahli ilmi yujzi'uhu. Nah, jadi pakar-pakar hukum dari golongan yang orang berilmu itu kalau mukanya saja tanpa hidungnya nempel yujzi'uhu, cukup, enggak apa-apa katanya. Ada yang berpendapat begitu. Nah, tapi di sini yang lain lagi berpendapat la yujzi'uhu hatta yasjuda alal jabati wal anfi. Oh, enggak cukup, enggak sah. Yaitu harus ininya dengan hidungnya. Nah, persoalannya sekarang gimana? Pakai masker tetap sah karena dalam keadaan darurat. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat.
Jadi bahwa dalam keadaan darurat itu bisa dibolehkan, yang asalnya tidak boleh kena ini pakai masker, tapi dalam keadaan darurat boleh gitu, enggak apa-apa karena darurat gitu. Dan sudah banyak dibahas oleh pakar-pakar hukum tentang sholat pakai masker. Bahkan di putusan tarjih itu sudah jelas sekali, tidak apa-apa dalam keadaan darurat katanya. Itu ya. Kemudian duduk di terakhir itu dalam bacaan tasyahud gitu ya. Bacaan tasyahud. Nah, kalau sudah kita mengangkat kepalanya, sujud yang terakhir, kita duduk. Kalau tahiyat awal namanya duduk apa? Duduk iftirosh. Duduk iftirosh. Kalau tahiyat akhir namanya duduk tawaruk. Coba duduk iftirosh dilaksanakan tahiyat awal. Nah, itu iftirosh namanya. Kalau tawaruk terakhir duduk. Nah, itu seperti itu sudah betul. Nah, itu duduk, cara duduk itu ya. Nah, kalau 2 rakaat ada memang. Kalau 2 rakaat gimana? Subuh misalnya ya, itu apa pakai duduk tawaruk apa iftirosh gitu. Nah, kalau lihat bangsa 2, karena itu 2 rakaat, itu iftirosh gitu ya. Ada yang pakai itu. Tapi kalau lihat putusan tarjih Muhammadiyah, itu tawaruk karena itu sudah akhir sholat, pakai anunya tawaruk. Saya pernah lihat waktu ada di Masjid Al-Basit, tamu dari Palestina, kan dulu keliling-keliling kalau Ramadan itu ya. Saya lihat duduk subuh itu, oh ini pakai yang pendapat yang duduk iftirosh gitu ya. Dan itu tidak mengakibatkan sholatnya batal, tidak sah, tidak gitu ya. Hanya perbedaan pendapat. Jadi kalau kita pegang putusan tarjih, yaitu duduknya duduk iftirosh gitu, duduk tawaruk gitu yang terakhir. Duduk tawaruk tadi itu. Nah, dulu pada waktu bacaan tahiyat itu, para sahabat itu sebelum diwajibkan bacaan yang benar gitu ya, itu bacaannya itu yaitu dengan ungkapan bahwa ungkapannya itu dinyatakan bahwa assalamu ala pulanin gitu. Ada yang bilang assalamu ala Allah, ada yang bilang gitu. Itu sebelum ada petunjuk yang benar seperti apa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ucapan dulu itu sebelum adanya petunjuk dari Rasul, ungkapannya assalamu alallahi qibala ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Nah, oleh Rasul ditegur, jangan bilang assalamu Allah, Allah itu sudah selamat kok, selamat kepada Allah, tidak usah begitu dan seterusnya. Jadi ucapan saja, yaitu at-tahiyatu gitu. La taqulu assalamu ala Allah. Jangan ucapan keselamatan bagi Allah. Allah sudah selamat kok bilang begitu, tidak boleh. Kalau baca tasyahud itu at-tahiyatu itu ya ucapan itu. Itu ucapan saja. Di sini banyak bacanya, tinggal milih. Boleh at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat thayyibatu gitu ya. Wassalamualaikum ya nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sholihin dan seterusnya gitu. Nah, boleh juga di samping itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya, syahadat dan seterusnya gitu ya. Jadi itu tinggal pilih gitu. Ada juga boleh yang ketiga at-tahiyatul lillahi az-zakiyatu. Nah, at-thayyibatu wassalawatu wassalamu ala ayat Nabi rahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Ini ada kata az-zakiyatu. Jadi sudah 3 macam di sini. Silakan pilih. Nah, kata Imam Nawawi, hadil ahaditsu fit tasyahudi kulluha sahihatun.
tentang tasyahud ucapannya tadi itu, hadis-hadis tadi itu semuanya sahih, silakan tinggal kita pilih. Kemudian yang terakhir yaitu salam. Dulu kan sudah disampaikan kuncinya sholat itu modalnya harus bersuci, harus punya wudu. Dimulai dengan takbiratul ihram, terakhir yaitu salam. Salam itu boleh pilih, yaitu boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau putusan tarjih yang buku 1 hanya ini saja, yang assalamualaikum warahmatullahi itu tidak ada. Tapi itu di kitab-kitab kuning sudah ada, itu kitab Zadul Ma'ad mana sudah ada assalamualaikum warahmatullahi itu boleh. Tapi putusan tarjih baru memutuskan pada tahun 2015 apa berapa gitu. Baru pokoknya di Jogja baru memutuskan boleh assalamualaikum warahmatullahi kanan, warahmatullahi ke kiri gitu. Jadi kedua-duanya boleh, sekarang tinggal pilih gitu. Hanya ada orang teman kita yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, ada yang wabarakatuh saja tidak lengkap wabarakatuh ada. Nah, memang hadisnya ada, tapi setelah diselidiki itu hadisnya itu sebenarnya di sumber aslinya itu lengkap hadisnya. Jadi kanan lengkap, kiri juga lengkap gitu. Nah, pilih yang kuat lah. Kalau pakai wabarakatuh kanan juga iya, kiri juga iya. Jadi ini bab tentang wajib-wajibnya sholat itu sudah semuanya yang diambil dari kitab Fiqh Sunnah gitu ya. Jadi silakan. Gimana? Berdiri dari sujud untuk rakaat kedua. Nah, berdiri dari Berdiri dari sujud mau ke atas, tangannya harus nempel ke tanah gitu ya. Jadi kalau mau berdiri misalnya dari rakaat 1 ke rakaat kedua ya, itu harus tumaninah. Jadi duduk dulu sebentar gitu ya. Jadi duduk dulu sebentar. Di dalam hadis ada apa enggak? Ya ada, itu hadisnya begitu. Hadisnya itu memberikan petunjuk kalau mau bangkit tangannya supaya nempel dulu ke tanah. Tumaninah ya, duduk ya tumaninah. Mau bangun nempel ke tanah dulu baru bangun. Itu hadisnya ada, hadisnya sahih. Itu waktu membicarakan tadi bangun dari sujud. Ya, udah lagi, jadi sudah selesai, tinggal sunat. Ya. Ada jamaah yang nanya bacaan sholawatnya kayak awal sama akhir bedanya. Gimana? Bacaan sholawat Nabi kayak awal sama kayak akhir. Oh, bacaan sholawatnya tahiyat awal dan akhir itu supaya lengkap, jangan dipotong. Ya, wajib sih enggak, tapi supaya lengkap kita kan mengikuti petunjuk Nabi gitu. Nah, nanti kita bicara masalah sunat-sunatnya, kan ini masalah wajib-wajibnya. Memang bacaan sholawat itu sunat gitu ya, sunat bacaannya, tapi itu petunjuk Nabi ya seperti itu, tidak pernah tinggal mengerjakan. Jadi kita supaya mengerjakan dan dibacanya lengkap, tahiyat awal waktu pertama kali maupun tahiyat akhir dibaca lengkap. Hanya tahiyat akhir itu di sebelum salam dibaca doa apa itu, Allahumma na'udzubika minal adzabil kubri dan seterusnya gitu ya, dari jahannama dan seterusnya, mohon perlindungan dari 4 hal begitu. Baru salam kanan, salam kiri. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup ya. Jadi sudah semuanya tentang yang mewajibkan atau yang diwajibkan dalam sholat. Yang diwajibkan dalam sholat sudah semuanya sejak niat sampai terakhir, yaitu salam. Ada 9 poin menurut kitab Fiqh Sunnah ya gitu ya. Dan kemudian dilengkapi juga dengan bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah di dalam tata cara sholat wajib maupun sunat-sunatnya saya masukkan gitu ya. Seperti bacaan di Fiqh Sunnah, macam-macam bacaan tasbih, waktu ruku, waktu sujud tidak rinci
tujuan tarjih rinci bacaannya itu diuraikan, jadi saling melengkapi gitu. Kalau sudah tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.